Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga kali ini, kita akan mempelajari tentang fluida statis bersama Ibu Nisa Fahira. Sebelumnya, perhatikan Quran Surah Al-Ankabut ayat 65 berikut, yang artinya, maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Nah, pada ayat tersebut terdapat sebuah kata, yaitu kapal. Kapal atau perahu yang berlayar adalah salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat tersebut menjelaskan tentang sumpah Allah mengenai kapal-kapal yang berlayar. Ini membuktikan bahwa kapal memang memiliki fungsi dan hikmah yang begitu besar. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang tahu dan pernah menggunakan kapal lebih tafakur atas hal tersebut. Lalu, kenapa Allah menciptakan kapal? Sesungguhnya pada kapal tersebut ada pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, seperti pelajaran kita pada hari ini, yaitu fluida statis. Untuk indikator pembelajaran kita hari ini, yang pertama mengidentifikasi fakta-fakta yang mempengaruhi tekanan hidrostatis, lalu mengidentifikasi prinsip hukum Pascal, mengidentifikasi peristiwa yang berhubungan dengan hukum Archimedes, menerapkan tekanan hidrostatis, hukum Pascal, dan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari, menentukan besar tekanan hidrostatis, hukum Pascal, dan hukum Archimedes pada kehidupan sehari-hari, menentukan besarnya tegangan permukaan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir merancang percobaan fluida statis. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama diberikan narasi, siswa mampu mengidentifikasi fakta-fakta yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Diberikan narasi, siswa mampu mengidentifikasi prinsip hukum Pascal. Diberikan narasi, siswa mampu mengidentifikasi peristiwa yang berhubungan dengan hukum Archimedes. Diberikan pilihan, siswa mampu menerapkan tekanan hidrostatis, hukum Pascal, dan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Diberikan permasalahan, siswa mampu menentukan besar tekanan hidrostatis, hukum Pascal, dan hukum Archimedes pada kehidupan sehari-hari. Diberikan permasalahan, siswa mampu menentukan besarnya tegangan permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, diberikan pilihan, siswa mampu merancang percobaan fluida statis. Adapun materi fluida statis yang akan kita pelajari, yang pertama adalah tekanan, di mana tekanan nanti akan terbagi menjadi dua, yaitu tekanan hidrostatik dan tekanan Gauge. Yang kedua adalah hukum utama hidrostatis, kemudian paradoks hidrostatis, hukum Pascal, dan hukum Archimedes. Baiklah, langsung saja kita masuki materi yang pertama, yaitu tekanan. Tekanan yang didefinisikan sebagai gaya normal tegak lurus yang bekerja pada suatu bidang dibagi dengan luas bidang tersebut. Dapat kita tuliskan sebagai P sama dengan F per A atau tekanan sama dengan gaya dibagi luas bidang. Untuk satuan SI, tekanan itu adalah Pascal yang biasa disingkat dengan PA untuk memberi penghargaan kepada Blaise Pascal sebagai penemu hukum Pascal. Dengan konversinya sebagai berikut, 1 PA sama dengan 1 Newton per meter kuadrat, di mana Newton merupakan satuan dari gaya dan meter kuadrat adalah satuan dari luas bidang. Oke, tekanan tadi terbagi menjadi dua, yaitu tekanan hidrostatis dan tekanan Gauge. Untuk tekanan hidrostatis sendiri adalah tekanan zat yang hanya disebabkan oleh beratnya sendiri. Dapat dituliskan pH sama dengan ρGH, yang mana pH adalah tekanan hidrostatis, ρ adalah massa jenis fluida, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman titik dari permukaan fluida. Ingat, hanya di sini adalah kedalaman yang diukur dari atas hingga ke titik yang diukur, bukan ketinggiannya. Kemudian yang kedua adalah tekanan Gauge. Tekanan Gauge adalah selisih antara tekanan yang diketahui dengan tekanan atmosfer. Tekanan Gauge ini adalah nilai tekanan yang diukur oleh alat pengukur tekanan seperti hidrometer, barometer, dan manometer. Nah, adapun tekanan sesungguhnya itu adalah tekanan mutlak
yang mana persamaannya P tekanan mutlak sama dengan P Gauge ditambahkan dengan P atmosfer. Oke, materi selanjutnya hukum utama hidrostatis. Bunyi hukum utama hidrostatis yaitu besarnya tekanan hidrostatis di sembarang titik yang terletak pada suatu bidang datar di dalam zat cair yang sejenis dan dalam keadaan setimbang adalah sama. Oke, kita misalkan di sini pada gambar suatu bejana yang berbentuk pipa U. Mula-mula bejana tersebut kita isi dengan air, yaitu cairan yang berwarna biru ini. Kemudian pada kaki sebelah kanannya kita isi bejana tersebut dengan minyak, yaitu cairan yang berwarna kekuningan. Nah, kemudian kita tarik garis setimbang mendatar AB yang merupakan garis kesetimbangan, di mana B-nya itu tepat berada di perbatasan antara minyak dan air. Di sini adalah titik B. Nah, pada bejana berbentuk pipa U ini itu terjadi kesetimbangan tekanan, yang mana tekanan pada air sama dengan tekanan pada minyak. Untuk persamaan tekanan sendiri tadi kan adalah Ru GH. Jadi Ru A G dikalikan dengan H1 sama dengan Ru B atau massa jenis minyak dikalikan G dikalikan dengan H2 atau ketinggian dari minyak tersebut. Karena gravitasinya nilainya sama, jadi yang tersisa adalah Ru A dikalikan H1 sama dengan Ru B dikalikan H2. Untuk massa jenis air sendiri kan kita ketahui nilainya adalah 1 gram per meter pangkat 3. Yang mana bisa kita tuliskan 1H1 sama dengan Ru B dikalikan dengan H2. Materi selanjutnya adalah paradoks hidrostatis. Oke, perhatikan gambar berikut ini, di mana ini kita misalkan sebagai sebuah bak yang berisi dengan air. Nah, dari dalam bak tersebut kita tarik suatu garis mendatar A, B, C, dan D. Nah, menurut hukum utama hidrostatis, tekanan hidrostatis pada titik A, titik B, C maupun D itu nilainya adalah sama meskipun ketinggiannya berbeda. Dapat dilihat pada gambar, tekanan ABCD adalah sama meskipun ketinggian pada permukaan di titik tersebut berbeda. Nah, begitu pula pada dasar baknya, ini adalah dasar baknya, tekanan hidrostatisnya juga sama, yang mana nilai tekanan hidrostatisnya adalah Ru GH. Nah, jika pada bak tersebut terdapat luasan, bak ini memiliki luasan yang kita simbolkan dengan A besarnya, maka gaya hidrostatis pada dasar bak tersebut adalah FH sama dengan PH tekanan hidrostatis dikalikan dengan A luas bak tersebut, yang mana nilai tekanan hidrostatisnya adalah Ru GH dikalikan dengan A luas bak tersebut. Selanjutnya yaitu hukum Pascal. Dalam penelitian, Blaise Pascal berkesimpulan bahwa apabila tekanan yang diberikan pada fluida yang memenuhi beban sebuah ruang tertutup, tekanan tersebut akan diteruskan oleh fluida ke segala arah dengan besar yang sama tanpa mengalami pengurangan. Pernyataan tersebut disebut dengan hukum Pascal. Misalkan di sini, ini adalah sebuah ruang tertutup. Jika kita berikan sebuah tekanan, yaitu berupa gaya pada luasan tertentu, misalkan di sini adalah luasan 1, maka tekanan yang kita berikan tadi akan diteruskan, yang mana nilainya sama besar pada ujung yang satunya dengan nilai yang sama. Makanya P1 sama dengan P2, atau tekanan di bagian 1 sama dengan tekanan pada bagian kedua, yang mana besar tekanan sendiri adalah F per A, sehingga dapat dituliskan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu tentang
hukum Archimedes. Yang mana hukum Archimedes sendiri itu berkaitan erat dengan gaya apung. Nah, gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Ini merupakan bunyi dari hukum Archimedes. Lalu, apa yang menyebabkan adanya gaya apung? Gaya apung terjadi sebagai konsekuensi dari tekanan hidrostatis yang semakin meningkat dengan bertambahnya kedalaman. Dengan kata lain, gaya apung terjadi karena semakin dalamnya zat cair, semakin besar tekanan hidrostatisnya. Hal tersebut menyebabkan tekanan pada bagian bawah lebih besar daripada tekanan pada bagian atasnya. Nah, ini penurunan matematisnya. Perhatikan sebuah silinder tinggi dengan tingginya H dan luasannya adalah A yang tercelup seluruhnya di dalam zat cair dengan massa jenis ρF. Nah, fluida itu melakukan tekanan hidrostatis sebesar P1 sama dengan ρF dikalikan G dikalikan H1 pada bagian atas silinder. Ini adalah tekanan hidrostatis pada bagian atas atau P1-nya. Nah, gaya yang berhubungan dengan tekanan ini adalah F1 sama dengan P1 dikalikan dengan A. Berarti kan nilainya adalah ρGH1 dikalikan dengan A dengan arahnya ke bawah. Dengan cara yang sama, pada peristiwa yang sama, itu kan fluida juga melakukan tekanan hidrostatis pada bagian bawah silinder. Yang mana tekanan hidrostatis pada bagian bawah silinder ini adalah P2 sama dengan ρ fluida dikalikan dengan G dikalikan dengan H2. Nah, berarti kan gaya yang bekerja pada bagian bawah silinder atau F2-nya adalah P2 dikalikan dengan A. Yang mana nilainya adalah ρF G dikali H2 dikalikan dengan A dengan arah ke atas. Resultan kedua gaya ini yang disebut dengan gaya apung. Jadi gaya apung adalah gaya yang bekerja pada bagian bawah silinder tersebut dikurangi dengan gaya yang bekerja pada bagian atas silinder tersebut. Karena arahnya berlawanan, makanya kita kurangkan. Kenapa yang bagian atas yang bernilai negatif? Karena dia itu nilainya adalah kecil. Nih, kita masukkan persamaannya. F2 adalah ρFGH2 dikalikan dengan A dikurangi dengan ρFGH1 dikalikan dengan A. ρFG dan A-nya adalah nilainya sama, sehingga H2 dikurangi dengan H1. Bisa kita tuliskan H2 dikurangi H1 adalah H atau tinggi, kedalamannya. Nah, kemudian untuk A dikalikan dengan H itu merupakan volume silinder. Volume silinder kan rumusnya adalah luas alas dikalikan dengan tinggi. Jadi, gaya apung atau persamaan untuk hukum Archimedes sendiri itu nilainya adalah ρ fluida dikalikan dengan gravitasi dikalikan dengan volume bendanya. Volume benda yang tercelup di dalam fluida. Nah, pada hukum Archimedes sendiri itu terdapat 3 buah kejadian, yaitu benda yang mengapung, tenggelam, dan melayang. Yang pertama itu adalah syarat benda mengapung. Benda dapat mengapung apabila ρ bendanya itu kurang dari ρ fluida atau massa jenis benda kurang dari massa jenis fluida, maka bendanya akan mengapung di atas fluida. Kemudian syarat benda tenggelam, yaitu massa jenis bendanya lebih besar daripada massa jenis fluida. Saat massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida, maka benda tersebut akan tenggelam. Kemudian syarat benda melayang. Nah, benda melayang atau saat benda berada di tengah-tengah fluida itu terjadi jika massa jenis bendanya itu sama dengan massa jenis fluida.
Masalah kuantitatif peristiwa mengapung. Pada peristiwa mengapung, volume benda yang tercelup dalam zat cair lebih kecil daripada volume benda seluruhnya, atau VBF kurang dari VB. Secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, namun pada saat benda mengapung dan melayang, itu terjadi kesetimbangan antara berat benda, yaitu W, dengan gaya apung, yaitu FA. Sehingga persamaannya adalah W sama dengan FA. Nilai W atau berat bendanya sendiri adalah ru benda dikalikan dengan volume benda dikalikan dengan gravitasi. Sedangkan gaya apungnya adalah ru fluida dikalikan dengan volume benda yang tercelup dalam fluida dikalikan dengan gravitasi. Sehingga massa jenis benda yang mengapung adalah ru B sama dengan ru F dikalikan volume benda yang tercelup dibagi dengan volume benda seluruhnya. Nah, selanjutnya yaitu penerapan pada hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu kapal laut. Nah, seperti yang kita ketahui kan biasanya kapal laut itu rata-rata terbuat dari besi. Lalu massa jenis besi itu kan pasti lebih besar daripada massa jenis air laut. Tetapi mengapa kapal laut yang terbuat dari besi dapat mengapung di atas laut sedangkan massa jenisnya lebih besar? Jadi, badan kapal yang terbuat dari besi itu dibuat berongga. Hal tersebut menyebabkan volume air laut yang dipindahkan oleh badan kapal menjadi sangat besar. Gaya apung sebanding dengan volume air yang dipindahkan, sehingga gaya apung menjadi sangat besar. Gaya apung ini mampu mengatasi berat total kapal, sehingga kapal laut mengapung di permukaan laut. Jika dijelaskan berdasarkan konsep massa jenis rata-rata besi berongga dan udara yang menempati rongga masih lebih kecil daripada massa jenis air laut. Itulah sebabnya mengapa kapal mengapung. Kemudian yang kedua yaitu kapal selam. Sebuah kapal selam memiliki tangki pemberat yang terletak di antara lambung sebelah dalam dan lambung sebelah luar. Tangki ini dapat diisi udara atau air. Tentu saja udara lebih ringan daripada air. Nah, mengatur isi tangki pemberat berarti mengatur berat total kapal. Sesuai dengan konsep gaya apung, berat total kapal selam akan menentukan apakah kapal tersebut akan mengapung ataupun menyelam. Seperti yang kita ketahui, semakin dalam kapal selam menyelam berarti semakin berat tekanan hidrostatik yang dialaminya. Manusia tidak dapat menyelam lebih dari kedalaman 120 meter karena tekanan hidrostatik air akan menghancurkannya. Kapal selam dapat menyelam jauh di dalam laut karena memiliki lambung tebal untuk menahan tekanan hidrostatik air yang besar. Selanjutnya yaitu balon udara. Seperti halnya zat cair, udara juga termasuk ke dalam fluida yang juga merupakan gaya apung pada benda. Gaya apung yang dilakukan udara pada benda sama dengan berat udara yang dipindahkan oleh benda. Rumus gaya apung yang dilakukan udara tersebut seperti persamaan yang sebelumnya. Namun di sini Ru F-nya atau massa jenis fluidanya adalah massa jenis udara. Prinsip gaya apung yang dikerjakan udara inilah yang dimanfaatkan pada balon udara. Seperti pada gambar kan balon udara yang diisi dengan gas panas. Prinsip kerja dari balon udara sendiri adalah mula-mula balon udara itu diisi dengan gas panas sehingga menggelembung dan volumenya bertambah. Bertambahnya volume balon berarti bertambah pula volume udara yang dipindahkan oleh balon. Artinya gaya apung pun bertambah besar. Nah, suatu saat gaya apung sudah lebih berat daripada berat total balon atau berat balon ditambah dengan muatan sehingga balon mulai bergerak naik. Awak balon udara terus menambah gas panas sampai balon tersebut mencapai ketinggian tertentu. Setelah ketinggian yang diinginkan tercapai, awak balon atau orang yang mengendalikan balon udara mengurangi gas panas sampai tercapai gaya apung sama dengan berat balon. Pada saat itu balon melayang di udara. Sewaktu orang yang menaiki balon ingin menurunkan ketinggian, sebagian isi gas panas itu dikeluarkan dari balon.
Hal tersebut menyebabkan volume balonnya berkurang, yang berarti gaya apung juga berkurang. Akibatnya, gaya apung lebih kecil daripada berat balon dan balon pun bergerak turun. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Archimedes diperintahkan untuk menyelidiki apakah mahkota raja tersebut dari emas murni. Ia menimbang mahkota tersebut dan pembacaan menunjukkan berat mahkota sebesar 8 Newton. Lalu, mahkota tersebut ditimbang sambil dicelupkan ke air dan pembacaannya menunjukkan mahkota tersebut tercelup sebesar 7 Newton. Apakah mahkota tersebut terbuat dari emas murni? Nah, untuk menyelesaikan sebuah permasalahan seperti sebelumnya, kita awali dengan menuliskan variabel-variabel yang diketahui, yaitu berat benda saat di udara sebesar 8 Newton, berat benda ketika di dalam air yaitu 7 Newton. Kemudian massa jenis emasnya sebesar 19.300 kg per meter pangkat 3. Adapun massa jenis airnya adalah 1000 kg per meter kubik. Lalu setelah menuliskan variabel yang diketahui, kita tuliskan variabel yang ditanyakan, yaitu massa jenis benda untuk membuktikan apakah dia memang emas atau tidak. Nah, sesuai dengan konsep gaya apung itu sendiri bisa juga kita tuliskan sebagai berat benda di udara dikurangi dengan berat benda di dalam zat cair. Makanya FA sama dengan WU atau berat di udara dikurangi dengan berat di dalam fluida, yang mana nilainya adalah 1 Newton. Kemudian untuk mengetahui massa jenis mahkota, kita menggunakan persamaan yang sebelumnya kita dapatkan. Lalu setelah mendapatkan nilai yang kita peroleh, kita buat kesimpulan dari permasalahan tersebut. Jadi, massa jenis mahkota tersebut adalah 8 kg per meter kubik, yang berarti mahkotanya tidak terbuat dari emas murni. Kemudian, contoh soal yang kedua, alat pengangkat mobil yang memiliki luas penghisap masing-masing sebesar 0,20 meter kuadrat dan 0,80 meter kuadrat digunakan untuk mengangkat mobil seberat 400 Newton. Besar gaya yang harus diberikan pada penghisap kecil adalah, ini menggunakan persamaan pada hukum Pascal. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan, kita tuliskan dulu variabel-variabel yang diketahui, yaitu luas pada penampang kecil, luas pada penampang besar, dan gaya yang diberikan pada penampang besar. Sehingga setelah kita menuliskan variabel yang ditanya, yaitu gaya yang bekerja pada luas penampang kecil, maka kita dapat melakukan penyelesaian permasalahan menggunakan persamaan pada hukum Pascal. Setelah itu kita masukkan angka-angka yang diketahui hingga diperoleh gaya pada penampang kecilnya adalah 100 Newton. Nah, setelah mendapatkan hasil, kita membuat kesimpulan dari jawaban tersebut, yaitu jadi besarnya gaya yang diharuskan untuk penghisap kecil adalah 100 Newton. Oke, untuk tugas individunya, kali ini tugasnya kalian individu sendiri-sendiri, yaitu merancang salah satu percobaan pada selembar kertas. Jadi silahkan kalian buat rancangan percobaan. Silahkan dipilih antara hukum Pascal atau Archimedes, pilih salah satunya saja. Kalian buat rancangan percobaan, buat formatnya seperti pada LKPD yang biasanya Ibu bagikan. Jadi kalian merancang sebuah percobaan, formatnya atau langkah-langkahnya itu atau isi dari rancangannya adalah seperti pada LKPD yang Ibu bagikan sebelum-sebelumnya, yaitu kalian membuat dari judul percobaannya, tujuan percobaannya, alat dan bahan, langkah kerja, gambar rangkaian, tabel pengamatan, apa aja isi pembahasan, dan kesimpulannya. Nah, silahkan kalian kumpulkan tugasnya pada Google Classroom di minggu depan. Ingat ya, kerjakan tugasnya secara individu. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Salah hilafnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.